Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman gadget ya. Nggak tahu ini kenapa akhir-akhir ini banyak sekali yang mengeluh emailnya terblokir. Kayaknya Kominfo lagi sweeping ini. Berarti sweepingnya ini dilakukan secara rutin 3 bulanan kayaknya ya. Karena 3 bulan yang lalu heboh juga teman-teman. Sekarang heboh lagi. Jadi seakan-akan sweepingnya ini bertahap, dan kali ini banyak yang mengalami nasib apes. Emailnya terblokir, sinyal mendadak hilang. Banyak sekali komen masuk, "Bang, setelah update iOS sinyalnya hilang." Aduh. Kebanyakan 10R, 10S, iPhone 11, juga ada yang 12 mini, 13 Pro dan segala macam. Lalu banyak yang tanya, "Bang, ini ada jasa nggak untuk email bisa didaftarkan ini? Saya nggak punya HP cadangan. Kemana-mana numpang wifi, memalukan ini seakan-akan." Maka banyak yang WA saya, "Mas, buka jasa email nggak?" Dari kemarin banyak sekali masuk, namun saya tolak. Mohon maaf, saya masih belum punya relasi yang terpercaya, karena itu bahaya sekali. Itu jasa seperti itu bahaya sekali. Apa efek sampingnya? Karena kalau daftar di bea cukai itu teknisnya HP itu harus dikirim ke orangnya, orang itu pergi ke luar negeri, balik didaftarkan, setelah selesai dipaketkan ke pemilik HP-nya itu. Efek sampingnya kalau kena ke penipu, HP-nya hilang. Bukan hanya sinyalnya hilang HP-nya. Makanya saya nggak berani menerima jasa itu. Lalu saya coba telusuri, saya coba cari-cari kenalan. Akhirnya insya Allah ini sudah dapat. Namun saya pelajari dan ternyata ini yang perlu teman-teman ketahui. Untuk ngurus email di bea cukai ada 2 langkah. Yang pertama ngurus sendiri, yang kedua minta urus ke orang. Namun dua-duanya ini teman-teman harus tahu berapa biaya yang harus dibayar. Nah, jadi bea cukai ini selama barang itu harganya $500 ke bawah itu bebas pajak. $500 itu kursnya 15.200. Jadi kisaran 7.600.000. Jadi kisaran 7 jutaan, harga 7.600.000 ke bawah itu bebas pajak. Jadi iPhone 11 itu masih bebas pajak. 11 Pro dan 12 mini ini yang masih sawang sinawang. Karena kata teman saya itu, "Nggak tahu Mas, kemarin saya bantu nguruskan orang 11 Pro bebas pajak. Di waktu yang lain 11 Pro kena pajak." Jadi petugas bea cukai pun ini nggak konsisten. Kadang kena, kadang nggak kena. Tapi iPhone 11 ke bawah itu pasti bebas pajak. Artinya bebas pajak adalah teman-teman cukup bayar apa ya? Bayar apa ya? Nggak tahu deh. Bayar apa? Bayar nilai impor HP-nya dikali 10%. Itu mungkin. Aku nggak begitu tanya detail tadi kalau ngurus sendiri itu kena apanya. Namun kalau pakai jasa, langkah yang kedua, teman-teman nggak bisa keluar negeri dulu, nggak punya tujuan, buang-buang uang. Jadi pakai langkah kedua, minta tolong ke orang. Minta tolong ke orang ini cukup bayar jasanya aja. "Mas, minta tolong Mas, iPhone berapa? iPhone 10R misal." "Oh ya wes, kena 1.200.000 misal." Nggak ada tambahan lain Mas, nggak ada, karena nggak kena pajak. Jadi cukup bayar jasanya saja. Jasa titip, just tip email bea cukai 1.200.000. Tapi kalau 11 Pro ke atas kena 1.200.000 biaya jasa plus pajak-pajaknya. Nah, cara menghitung pajak begini. Misal HP-nya harganya 8 juta. 8 juta kan itu di atas $500.
ya kan? 500 dolar, kursnya 15.200, itu 7.600. Di atas 7.600 kena pajak. Hitungannya seperti ini. 8 juta. Oke. 8 juta itu coba jadikan dolar dulu. 8 juta dibagi 15.200. Aduh, saya nggak bawa kalkulator. Itu kisaran 560 dolar anggaplah ya. 560 dolar. 560 dolar bebas pajaknya 500 dolar. Jadi sisa 60 dolar. 60 dolar kurskan ke rupiah. 60 dolar kali 15.200 itu berapa? 60 kali 15.200, 600, 900.000. 1 jutaan lah. 1 juta. 1 jutaan ya, yang kena pajak. Dikali 10%, 100 ribuan. Lalu yang kedua kena tambahan lagi 11%, 121. 100 ribu ditambah 121 ribu, 221 ribu. Lalu kena lagi nilai impornya barang tersebut kali 10%. Nah, ini yang nilai impornya ini yang tidak bisa dipastikan. Ini yang menentukan dari pihak bea cukainya. Rujukannya ngambil dari harga marketplace yang paling tinggi katanya. Anggaplah kena 300 ribu anggaplah. Jadi 100 ribu, 121, 300. Jadi kenanya 521 ribu. Jadi jasanya 1.200.000, pajaknya 521.000. Totalnya 1.721.000. Itu hitungan-hitungan kasarnya. Mohon maaf, ini saya nggak bawa kalkulator dan tanpa editor. Jadi kalau mau tanya-tanya lebih detailnya bisa di komen atau WA lah ya, WA. Kalau benar-benar serius mau tanya, butuh menyiapkan anggaran berapa, mending tanya secara detail aja biar jelas, karena saya ini malas ngedit. Oke? Intinya kalau harganya 8 juta itu kena pajak, jenengan siapkan uang 1.800.000-an lah. 1.800.000-an. Jasa titipnya 1.200.000 plus 600.000. Nah, 8 juta ke 600.000 itu kisaran 7% lah ya. 7-8%. Jadi teman-teman, kasarannya adalah kalau minta tolong ke pihak jasa titip, siapkan biaya jasanya plus 8% dari harga HP-nya. Itu yang teman-teman perlu anggarkan keuangannya. Secara kasarnya seperti itu dah. 10 juta mas, aku punya HP harganya 10 juta. HP apa ya 10 juta ya? HP 10 juta itu 13 Pro anggaplah ya. 13 Pro. Minta tolong ke orang mas. Berarti bayar 1.200.000 sama 8%-nya dari 10 juta, 800.000. Teman-teman sediakan 2 juta. 1.200.000 jasanya, pajaknya kisaran 800 ribuan. Siapkan 2 juta. Seperti itulah secara kasarannya. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sinyalnya kembali tanpa harus ke bea cukai, karena bea cukai sekarang lagi diambang ketidakαμanahannya sudah bobrok.